Sekali lagi shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, saya ingatkan bagi jemaat yang membawa handphone agar dipindahkan ke nada getar agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kemurahannya. Kita ada di tempat ini. Mengucap syukur untuk 1 minggu yang sudah kita lewati. Dan kita sudah ada di minggu kedua di bulan Januari tahun 2023. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu akan Engkau. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Kami mau katakan kami mencintai Engkau selamanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau puji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan sekali lagi pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau puji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku
mau puji Engkau Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat saja katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkau hadir di mana pujian itu dinaikkan ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dapat berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur darah anak domba Allah, darah Yesus sudah melayakkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan siapapun yang berjumpa dengan Tuhan hari ini pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret. Yang susah, sedih, lemah hari ini jumpa Tuhan. Dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya kami mohonkan pengurapan-Mu turun ada atas kami. Biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami. Biarlah suasana surga turun. Sebab kami beribadah, berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Karenanya tujukan hati kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jalannya ibadah, dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Karena kita mau mengangkat suara kita untuk memuji dan menyerukan namanya. Kita nyanyikan pujian ini, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kaki. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan. Pujian ini, mari kita angkat suara kita dan menyerukan nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Gerakkan kakimu Bapak Ibu. Gerakkan kaki. Amin. Mari menari buat Tuhan. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan. Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai. Bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Kita mau nyanyi glory bagi Dia. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari kita serukan. Mari serukan, hey. Serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, hey. Bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey. Serukan, hey. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita nyanyi apa Bapak Ibu? Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. nyanyi glory, Glory,
Mari serukan, serukan, Hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10 dan ayat 36 sampai 38. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10 dan ayat 36 sampai 38. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya, dan ayat 38 kita akan membacanya bersama-sama. Pembacaan ini dengan perikop pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Bersama, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dijelaskan oleh hambanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita rindu untuk diam di hadirat Tuhan. Kita rindu untuk dekat.
dekat dalam hati Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita yang berasal dari hati kita. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami diam di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk boleh merasakan kasih-Mu. Kami mau menikmati Tuhan di dalam ibadah ini. Bawa kami Tuhan kepada hadirat-Mu yang kudus dan suci. Bukan rutinitas, tapi firman Allah yang mengubahkan kami, yang memulihkan kami, yang menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan di hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Roh Kudus, sesungguhnya hati kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua jemaat. Selamat hari Minggu, senang boleh berjumpa dengan seluruh jemaat. Apakah sehat? Amin. Ada sukacita? Amin. Tentunya ada ya, karena Tuhan baik. 2023 sudah terbentang dan sudah 7 hari berlalu kita lalui. Dan hari ini adalah hari ke-8, tetapi kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi sudah sangat real, sudah sangat nyata, dan saya beri tema yaitu kekuatan dari pengharapan. Kita sudah dikumandangkan bahwa hidup di tahun 2023 adalah hidup yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan tidak ketahuan. Bahkan ada yang prediksi mengatakan 2023 adalah tahun krisis. Tetapi orang yang di dalam Yesus tetap punya pengharapan. Amin. Karena Yesus itu adalah pengharapan. 3 kekuatan di balik pengharapan. Roma 15 ayat 4 mengatakan bahwa pengharapan membuat kita menjadi tekun. Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan membebaskan kita dari potensi kecewa. Dan pengharapan membuat kita meraih hal-hal yang besar. Adakah kita di kondisi ini? Mari kita belajar bersama-sama jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kekuatan dari pengharapan. Saat-saat ini kita butuh kekuatan. Kita butuh kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Dilihat dari waktu, dilihat dari usia. Aduh, rasanya mau dari mana kekuatan kita. Tapi dari konteks pembacaan kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Tadi kita sudah melihat, sudah membaca. Kalau kita baca dari bilangan dari pasalnya yang ke-12, kita tahu bahwa Yosua itu adalah utusan suku Efraim, ya. Kita bisa baca di sana. Dan yang menarik buat saya, tapi kenapa sampai Yosua dan Kaleb berbeda dari 12 ya pengintai yang disuruh? Satu yang menarik buat saya adalah bahwa Yosua dikatakan di bilangan 13 sejak masa mudanya adalah abdi Musa. Wow, itu menarik buat saya. Jadi tidak seujuk-ujuk Tuhan memilih, tidak secepat simsalabim Tuhan memilih. Jadi generasi-generasi muda ini engkau adalah generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Persiapkan dirimu. Amin. Jangan pernah mengatakan usia muda, usia yang tidak diingat. Usia muda adalah usia yang tidak diperhitungkan. Tidak. Saya membaca Yosua dipilih oleh Musa menjadi pemimpin dan disuruh menjadi petugas pengintai. Karena apa? Semasih muda mereka sudah mengabdi. Amin. Nah, Kaleb juga hal yang sama. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita. Bukankah ini pengalaman kita yang sekarang?
Ya, 12 dipilih oleh Musa menjadi pengintai untuk melihat apa yang terjadi atau apa yang sedang ada di sana. Tetapi yang boleh kita pelajari dan yang boleh kita teladani, dan hari ini izinkan saya mengatakan hanya Yosua dan Kaleb, pakar matematika, 2 orang dari 12 orang itu berapa persen? Nggak nyampe 20%, betul kan? Iya kan? Bukankah itu keadaan kita sekarang? Umat banyak, jemaat banyak, orang percaya banyak. Tapi siapakah yang seperti Kaleb dan Yosua? Saya harap jemaat GKI Ebenezer adalah Kaleb dan Yosua itu. Amin. Amin jemaat. Iya. Saya merindukan itu. Dan itu yang kita pelajari hari ini. Kalau demikian, ada apa? Rahasia apa dari seorang Kaleb? Rahasia apa dari seorang Yosua? Nama kita mungkin bisa Yosua. Nama kita bisa mungkin Kaleb. Tapi adakah engkau melihat rahasia itu? Sampai Yosua dan Kaleb. Dari 12 orang saya melihatnya, wow. Dan itulah yang akan terjadi. Bukankah Alkitab mencatat hari ke depan bukan hari yang lebih baik, tapi hari yang lebih susah. Tapi dengar, saya mau katakan, akan muncul Kaleb dan Yosua yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa semua umat yang percaya tidak menyesatkannya, tetapi berdiri di hadapan Tuhan. Kiranya itu menjadi saya dan jemaat. Itu yang saya rindukan. Nah, oleh karena itu apa? Kekuatan dari pengharapan. Jadi tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Situasi yang ada tidak mengizinkan. Bukankah kita 2018 kaget dan syok kita dengan pandemi? Tetapi izinkan, Tuhan mengizinkan kalau sampai detik ini kita adalah pilihan. Amin. Kita adalah pilihan. Artinya apa jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Pilihan itu bukan sembarangan. Ketika kita dipilih dari yang banyak, maka tanggung jawab orang yang terpilih itu juga pasti lebih kuat. Pasti lebih tinggi, pasti lebih besar. Engkau dan saya ada di posisi Kaleb dan Yosua saat ini. Mari kita sama-sama belajar. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Mari kita baca yang pertama, lanjut non. Saya buat di sana memiliki roh Allah. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24, poin yang pertama non. Yuk, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sekali lagi saya mari simak baik-baik ya. Boleh ditampilkan dari awal supaya kita bisa lihat. Dari judul pertama, sudah ya. Ada ilustrasi saya buat di sana. Kenapa seperti Ibrani 6 ayat, saya baca untuk kita Ibrani 6 ayat 19, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, bla bla bla. Jemaat boleh baca di sana di Ibrani. Kenapa saya katakan seringkali kita melihat seperti ini, tetapi mungkin bagi Pak Paulus ini sangat dimengerti karena dia adalah orang bagian kapal. Tapi kalau kita melihatnya ini, apa ini artinya, betul nggak? Ya, bagi pelaut ini sauh atau jangkar itu yang menentukan sejauh mana kapal itu bisa melampaui, bisa melewati mau apapun yang terjadi. Betul nggak Pak Paulus? Ya kan ya? Sauh ini menentukan. Jadi pengharapanmu dan pengharapanku di dalam Tuhan menentukan langkahmu ke depan. Seperti perahu, sebesar apapun perahu dan sebesar apapun muatan, bahkan sebesar apapun tantangan gelombang dari luar perahu ini, ketika sauhnya bisa tertancap dengan baik, maka dia akan selamat. Nah, ini ilustrasi, jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini pengharapan kita. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan seperti sauh. Ya, oke lanjut.
supaya kita bisa melihat. Ada lagi poin yang pertama. Saya masuk ke poin yang pertama. Next. Ya. Judulnya poin yang pertama saya buat memiliki roh Allah. Oke, sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-24. Ya. Betul, memiliki roh Allah. Saya beri ilustrasi di situ adalah gambar Roh Kudus. Iya. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita memiliki Roh Kudus. Saya bertanya, apakah kita semua yang ada di sini sudah memiliki Roh Kudus? Amin. Saya percaya kita sudah memiliki, tapi seringkali kita apakan dia? Itu persoalannya. Ya kan ya? Label itu sudah ada, tapi seringkali kita tidak apa-apakan dia. Tapi hari ini saya mau jelasin bahwa Yosua dan Kaleb bisa kembali kepada Musa dengan membawa kabar yang mereka lihat itu dengan berbalik atau berbeda dari 10 pengintai yang lain. Karena apa? Yosua dan Kaleb memiliki roh Allah. Bilangan 14 ayat 24. Mari sama-sama kita baca. Next, Ashley. 1, no. Adakah? Enggak ada ya. Ya, oke, betul. 1, sekali lagi. Tadi sudah kita baca. Tapi saya mau jelasin. 1, 2, 3 ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Prinsipnya, dengar jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah melihat lain daripada yang lain ini si Kaleb. Rohnya lain, jiwanya lain, betul gak? Ya kan? Lain. Siapa yang bisa melihat jiwa? Siapa yang bisa melihat roh kita? Yesus Kristus melihatnya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Gembalamu mungkin gak melihat. BPJ tidak melihat. Orang lain tidak melihat. Tapi jiwa, rohmu dilihat oleh Tuhan. Lain dilihat oleh Tuhan. Si Kaleb ini. Ada padanya. Sampai Alkitab mencatat loh. Kalau orang yang lain daripada yang lain. Indah sekali. Dia katakan apa? Ia akan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Dan akan kubawa dia masuk. Bukankah ini yang dirindukan oleh semua orang? Ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah gol kita tanah Kanaan? Amin. Iya. Apa yang buat? Dibawa ke sana, lihat janjinya. Disuruh diizinkan memasukinya. Kita belajar dari Musa saja tidak masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Karakter itu baik. Kemudian apalagi indah sekali janji firman ini. Dan keturunannya akan memilikinya. Kita sebagai orang tua, apa sih yang membahagiakan kita? Ketika keturunan kita, apa? Hidup takut di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat doa jemaat. Saya bangga sekali ketika anak saya bisa memimpin bersama melayani. Itu kebanggaan saya sebagai orang tua. Kemarin malam saya bertemu dengan alumni anak-anak SD, kebetulan teman. Saya bilang saya mau menangis. Jarang-jarang kita bisa bereuni anak SD, betul gak? Ya kan, tapi mereka reuni dan dibilang Ibu Frida, kebanggaan buat saya. Semua mereka kuliah. Itu kebanggaan. Dan saya melihatnya Kaleb mengalami berkat ini. Amin jemaat. Ini dimensi roh. Ini di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Pendidikan boleh tinggi, uangmu boleh banyak. Tapi untuk roh yang seperti ini hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya. Itu yang ada pada Kaleb. Itu juga yang ada padamu dan padaku. Amin. Amin jemaat. Ini yang kita jalanin ke depan. Jadi jangan anggap enteng. Kita impartasinya kemana? Keturunan. Saya sudah bilang Musa pemimpin. Tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Kaleb yang didapati sejak dari muda, masa mudanya mengabdi kepada Musa. Dia taat. Terus bertanggung jawab.
Sampai endingnya apa? Keturunannya akan memiliki. Wow, itu luar biasa. Jadi di sini saya mau mengatakan Yosua dan Kaleb memiliki roh yang berbeda. Apa itu roh yang berbeda itu? Hanya Roh Kudus yang berbeda. Di dunia ini banyak roh-roh lain yang mengguncang imanmu. Tetapi saya mau mengatakan hanya Roh Kudus yang sanggup membedakan itu. Sehingga engkau tetap memuliakan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh nabi palsu, roh turun-temurun, roh filsafat, roh nenek moyang, semua ada. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada pada kita, maka dia lebih besar dari segala-galanya itu. Dan yang lain takluk di bawah kuasanya. Ini yang didapati Tuhan pada Kaleb. Berbeda rohnya. Orang tua tidak akan pernah sia-sia kalau mendidik anaknya sejak dari kecil akan kebenaran firman Tuhan. Roh itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi jangan bosan-bosan untuk membawa anak-anakmu kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau demikian masalah kita adalah kita punya Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus roh berkuasa. Kita tahu Roh Allah itu dahsyat. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudusnya dicuekin. Dia pakai rohnya. Diandalkannya roh yang lain. Betul kan? Ya apalagi tidak dipergunakannya Roh Kudus itu. Sampai-sampai Raja Daud mengatakan, Roh Kudus jangan sampai meninggalkan aku. Karena apa? Bapak Gembala selalu bilang pahitlah hidup orang yang meninggalkan Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah tidak ada padamu dan padaku, apa yang terjadi? Raja Daud sampai melakukan hal itu karena dia tahu sangat penting. Jadi apa yang akan kita buat? Andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Pakai kuasa Roh Kudus itu supaya engkau bisa melihat sampai kepada tanah perjanjian. Engkau kuat menjalaninya sampai tiba saatnya nanti. Amin. Itu yang diizinkan oleh yang dimaksud oleh Tuhan. Memiliki roh yang berbeda itu. Mari kita buka lagi. Seperti Raja Daud dikatakan Mazmur 38 ayat 22. 1, baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Nah ini Raja Daud sendiri mengalami hidup seperti ini ketika di dalam kesusahan, ketika di dalam perang. Rasanya tidak ada yang lain yang bisa menemani dia kecuali Roh Kudus. Jadi pelihara baik-baik Roh Kudus. Amin. Hidupkan Roh Kudus. Roh Kudus hanya makan apa? Firman. Saya suka bilang begitu. Cas rohmu dengan firman, cas rohmu dengan kesaksian, cas rohmu dengan apa? Kata-kata, motivasi, dan kebenaran. Tidak ada yang lain. Ngecas roh bukan main Facebook. Amin. Ngecas roh bukan nonton sinetron. Nonton sepak bola bolehlah ya, tapi tidak terikat dengan itu, tidak apa-apa. Jemaat di sini saya tahu semua mereka ada mengecas rohnya. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kemudian Yesus sendiri. Mari kita baca. Yesus sendiri di Markus 3 ayat 28 sampai 30. Ini Roh Kudus tidak main-main ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan, 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ayat 30, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ya, pengampunan yang tidak ada hanya ketika kita mendukakan Roh Kudus. Seringkali jangan menurut versi kita mendukakan Roh Kudus itu ya kita hujat Allah, tidak. Kalau menurut saya dengan kita tidak mengindahkan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus, waduh jangan sampai kita berdosa. Tapi jangan menghujat gitu ya.
Nah, jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus sendiri pun mengatakan begitu. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu saya mau mengatakan, pelihara Roh Kudus, andalkan Roh Kudus, gunakan Roh Kudus di dalam hidupmu. Amin. Supaya hidup kita, hidup yang tetap kuat di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu hasil dari orang yang memiliki roh Allah apa? Lanjut, ada kata-kata di situ. Yang pertama taat. Kedua tunduk. Tiga berjaga-jaga. Dan keempat bertanggung jawab. Saya bisa melihatnya seperti itu. Apapun kata dunia. Tapi firman Allah mengatakan, bangun pagi, utamakan Tuhan, taatlah kita. Kuduskan hari Sabat, taatlah kita. Amin, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tunduklah kepada otoritas Tuhan. Tunduklah kepada otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Kepada siapa? Istri-istri, tunduklah kepada suami. Amin. Anak-anak, hormatilah orang tua. Suami-suami lebih keras lagi, dia harus tunduk kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah kepala. Saya berulang kali saya katakan, kalau koridor ini tepat, engkau dan saya pasti memiliki pengharapan dan sampai kepada tanah Kanaan. Amin. Ini yang menjadi persoalan. Jadi bertanggung jawab. Bukan berarti kita tahu tanah Kanaan adalah yang banyak susu dan madunya. Tetapi bukan berarti kita berleha-leha. Ya, Yosua dan Kaleb bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bekerja keras. Disiplin. Itu orang yang bertanggung jawab. Jadi jangan dijajah oleh hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang didapati oleh Tuhan kepada Yosua dan Kaleb. Memiliki roh Allah. Jika engkau dan saya memiliki roh Allah, maka engkau akan menerima janji firman Allah itu. Menerima janji kebenaran itu. Itu yang saya lihat yang pertama dari Yosua dan Kaleb. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb rupanya. Sampai Musa mencatatkannya di dalam kitab ini. Bahkan itu menjadi pelajaran bagi kita. Saya beri yang kedua, poin yang kedua yaitu memiliki roh pemenang. Mari kita baca Bilangan 13 ayat 30 dan Bilangan 14 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 7, 1, 2, 3 ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lihat baik-baik dari perkataan. Ya, dari perkataan. Tadi Musa mengirim 12 pengintai. Betul gak? Yang 10 mengatakan, Musa mati kita. Orang enak itu besar, tinggi, makan manusia, kanibal. Dulu pernah ada kejadian di Indonesia kanibal ya. Itu zaman kapan itu? Iya kan ya? Siapa? Sumanto. Waduh. Padahal dia nggak tahu. Si naga punya keturunan dia orang Batak duluan makan orang. Itu mah nenek moyang saya sudah duluan. Ya kan ya? Nah itu orang terkenal yang marga apa? Marga Sinaga, tukang makan orang ya. Nah itu tapi versinya lain ya. Nah ini sudah yang dipilih oleh Musa orang sembarang nggak? Enggak, yang mewakili 12 suku, betul nggak? Ya kan ya? Para pemimpin, orang pilihan. 10 bilang mati kita Musa. Makanya bersungut-sungut pemberontakan bangsa Israel, ya kan ya? Memang kau itu Musa ya? Kamu mau menjerumuskan kita bla 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 bla. Biasanya ya, orang yang terjajah itu adalah orang yang bersungut-sungut. Itu menurut saya. Ya. Oke, tapi Tuhan melihat Kaleb dan Musa, di jiwanya ada roh pemenang. Dia punya spirit. Orang 10 orang bilang, ya, itu mati kita. Kita seperti semut, dia gajah, kita semut, mati kita diinjak. Tetapi Kaleb dan Yosua, ini 2 orang yang berbeda. Ya, Kaleb dan Yosua bisa sepakat, tidak.
daerah itu adalah luar biasa baiknya. Kontras. Spirit perkataan, kuasa firman itu adalah ciri-ciri orang pemenang. Amin jemaat. Jadi jangan biasakan berkata, itu saya suka bilang. Kau punya anak, jangan kau bilang B-O-D-O-H. Tidak. Allah menciptakan semua ciptaannya itu sempurna. Jangan kau pakai dengan kata-katamu. Amin. Nah, seorang pemenang punya spirit, punya perkataan yang luar biasa, bahkan dibuktikan dari kehidupannya. Tetapi saya mau mengatakan, seringkali karena tekanan, karena kondisi, karena realitas, spirit itu menjadi hilang. Sehingga kita apa yang terjadi? Harusnya pemenang, kita dijajah. Lihat ilustrasinya. Ya, seorang yang dijajah, kita berapa tahun dijajah oleh Belanda? 350 tahun, betul gak? Jepang menjajah kita cuman 3,5 tahun. Tetapi kita paling menarik kalau produksi Jepang. Coba, mobil-mobil Jepang, keren kan? Ya kan? Mobil-mobil ini keluaran Jepang. Artinya apa? Masih mengagumi, belum move on istilahnya dari jajahan. Bisa paham maksud saya jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Orang yang belum move on dari masa lalu, nggak akan bisa jadi pemenang. Ya, Kaleb beserta timnya 12 orang, dia lihat kota itu, sama-sama mereka mengintai, waktu yang sama, tempat yang sama, tapi laporan berbeda. Artinya apa? Mindset-nya itu, mainnya itu berbeda. Mental pemenang. Iya kan ya? Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena sudah lepas dari jajahan. Hal ini susah kita praktekkan. Tetapi saya mau mengatakan, mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Tetapi kondisi apa yang terjadi sekarang? Apa yang menjajah kita? Nah, ini yang perlu kita belajar. Saya melihat Kaleb dan Yosua sudah lepas dari hal ini. Lepas dari tekanan. Ya kan ya? Lihat bangsa Israel ngamuk melulu sama Musa. Padahal sebelum-sebelumnya bangsa Israel sudah mengalami apa? Mana, betul ya? Sudah mengalami apa lagi? Hamburger, sudah mengalami tiang awan, tiang api. Mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi mereka tetap mental yang dijajah. Ini susah ini menjadi pemenang. Gak bisa jadi pahlawan ya, gak bisa jadi prajurit ya Pak Sugiono ya. Kalau masih dijajah oleh mental ini lagi penjajah. Apa yang menjajah kita sekarang? Generasi sekarang saya melihat yang menjajahnya adalah dawai. Orang tua mau bilang apa kek, sabodo amat. Ya kan ya, kalau dulu orang tua mendidik anak dengan kopelnya berhasil. Ya kan ya, zaman kita itu kan, kalau orang tua tarik kopel kita masih taat. Zaman sekarang dia bilang, emang cuman lu kali, gue juga bisa. Zaman dulu perempuan ayu sekali. Ya kan ya, kalau perempuan tuh harus bisa ini, harus bisa itu. Kalau zaman sekarang, enggak, gampang. Bahkan sudah ada robot diciptakan untuk melakukan itu. Artinya apa? Terus menerus berkembang. Ya, apa yang menjajah kita? Tekanan, betul. Dunia mengalami tekanan. Tahun ini, tahun yang gelap, tahun krisis. Itu prediksi orang. Tapi di dalam Tuhan kita punya pengharapan bahwa Tuhan sudah membebaskan. Karena Tuhan kita adalah tahun ini tahun Yobel, kata Pak Gembala kemarin kan. Kata firman Tuhan, amin. Tekanan apa? Tekanan psikologi, suami dan istri ketika engkau di koridor itu tidak akan terjadi. Tekanan pemimpin dan anak buah ketika engkau berjalan dengan hikmat Tuhan itu pasti bisa terselesaikan. Tekanan ekonomi ketika engkau bekerja keras dan taat di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberkati lumbung-lumbungmu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita bilang kita mau punya uang banyak, tetapi bangun tidur si terus mandi, itu derita lu. Kemudian tekanan apa lagi? Tekanan dosa. Dosa apa? Dosa yang paling populer sekarang adalah dosa el alas. Udah itu saja. Kalau terus di situ silahkan. Tapi saya mau mengatakan hindari malas. Amin. Jangan kau salahkan orang lain padahal kau yang malas dan saya. Kencang amat Bu Frida. Iya. Karena kita harus bergerak cepat. Di tahun krisis ini bergerak cepat. Cepat dan tepat.
Itu lagi lebih diperlukan. Nah, yang paling banyak kita persoalan adalah apa? Dijajah psikologis sekarang. Sakit hati, kecewa, tidak diperdulikan, ya kan ya? Terus apa lagi? Ya seperti sekitar-sekitar itu. Apalagi kami perempuan. Ya kan? Tersinggung perasaan sedikit, marah. Nah, kalau bapak-bapak, kenapa bapak-bapak? Ada tersinggungnya nggak bapak-bapak? Tersinggungnya bapak-bapak kalau nggak punya uang aja kan, ditagih terus sama istri-istri. Kalau istri nggak cukup itu, ya kan? Kemarin saya lagi marah, ini curhat jemaat. Tiba-tiba saya hari Jumat ya. Saya mau pingsan di sekolah. Saya bilang, Pak jemput, gitu kan? Ya bagusnya Pak Jeremy itu ojek tinta yang sigap dan cepat. Terus saya bilang, saya dibawa ke dokter. Saya sudah bilang, dokter bilang nggak ada apa-apa Bu, mungkin lagi nggak fit aja badannya gitu kan. Nah saya cek tensi, saya cek apa nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa kata dokter, tapi tetap dikasih obat. Tapi mereka semua ada di rumah, suami dan anak-anak saya. Udah dikasih makan, habis itu ditinggal. Ya kan, ditinggal. Untungnya saya punya anak yang kecil itu. Dibikin roti, dibikin teh manis, dia kasih sama, ini mah. Yang gede-gede tinggal. Besok paginya saya ngomel. Memang kalian itu ya, orang sakit harusnya diurus. Ini kalian pergi semua, saya bilang. Itu lihat kan, perasaan dan emosi. Ini kadang merusak ini. Ini banyak persoalan di rumah. Ya kan, kita istri perlu diperhatikan. Amin enggak? Amin? Amin. Yang ngejawab puji Tuhan, kalau ngejawab sudahlah, terserah dia. Ya kan ya? Nah, jadi emosi. Kemudian apa lagi? Rasa tawar hati. Ya kan? Aduh, kalau udah tawar dan pahit itu rasanya susah sekali. Bukankah ini yang menjajah kita kebanyakan sehingga kita mau jalan berlari nggak taunya stagnan? Persoalan-persoalan seperti ini segera kita selesaikan. Kemudian urusan dengan anak-anak, gadget terus, orang tuanya ngomel sampai 5 km pun ya dia cuma jawab 1 senti. Ya kan ya? Ini persoalan. Jadi apa yang menjajah kita? Kita bilang waktu. Kalau apa-apa nggak punya waktu. Berdoa ke gereja nggak ada waktu. Datang ibadah nggak ada waktu. Hati-hati, engkau tidak akan bisa jadi pemenang. Kemudian apa lagi? Pelit, medit, kopet. Aduh, apa ini? Kan sekarang masa resesi Bu, harus penuh perhitungan. Di dalam firman Tuhan tidak ada siapa yang menabur itu yang akan menuai. Amin. Jadi jangan coba-coba ubah konsepnya. Kalau pakar ekonomi mengatakan modal sedikit-dikitnya, untung sebesar-besarnya. Itu pakar ekonomi. Tapi firman Allah, menabur sebanyak-banyaknya, engkau akan menuai sebanyak-banyaknya. Amin. Kita melihat itu. Dan kita mau melakukan itu. Taat kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Yang saya banyak apa yang menjajah, ya terserah jemaat lah. Dalam persoalan kehidupan ini, apa yang masih menjajah. Kaleb dan Yosua lepas dari situ. Dimaki-maki sama umat Israel, tapi dia tetap mendukung Musa. Halo? 12 disuruh pengintai, 10 lebih banyak menolak Musa, tapi mereka tetap abdi Musa. Dan melihat dengan cara pandang Tuhan. Itu berbeda, itu jiwa pemenang. Jangan dijajah. Ya, orang bilang 2023 prediksi ekonomi akan susah, akan itu prediksi. Bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi doamu dan doaku di hadapan Tuhan akan membangkitkan dan memulihkan Indonesia. Amin. Itu kita alami kok di tahun pandemi. Saya kalau merilis kembali 2019, hamba-hamba Tuhan disikat sama pandemi. Mati ratusan orang. Saya banyak mengetahui itu. Tetapi anak-anak Tuhan bertalu-talu terus. Jemaatnya berdoa terus. Muncul hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para hamba Tuhan yang luar biasa sekarang. Jadi kalau engkau dan saya masih ada diizinkan oleh Tuhan sampai tahun ini, tanggung jawabmu untuk menjadi pemenang. Memiliki roh pemenang. Jangan roh penjajah, jangan roh yang dijajah. Amin. Amin jemaat. Mari kita belajar di situ. Itu hanya bisa dilakukan apa?
Keintiman kita dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi saat teduh dengan Tuhan itu jangan pernah lewatkan. Baca Alkitab setiap hari jangan pernah lewatkan, jemaat, amin. Gak ada, hanya Tuhan yang bisa buka rahasia itu. Dan hanya kepada orang yang mau intim dengan Tuhan, Tuhan membuka rahasia itu. Tidak ada yang lain. Jangan anggap enteng bahwa berlalu begitu saja. Tahun demi tahun berlalu begitu saja. Allahku dan Allahmu mencatat apa yang kau kerjakan. Itu yang kedua yang saya lihatnya. Jadi mari memiliki mental pemenang. Jangan dijajah terus. Hilangkan itu apa yang menjadi jajahan di dunia ini. Yang ketiga, poin yang ketiga saya lihat dari Kaleb dan Yosua adalah memiliki roh keberanian. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 9. Yuk sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kata jangan takut dalam Alkitab, jemaat tahu nggak sebanyak berapa? 360. Itu artinya apa? Setiap hari ada kata ini. Halo? Tapi engkau dan saya yang punya pengharapan, ini akan bisa berlalu. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Yesus Kristus Immanuel bagimu dan bagiku. Imani ini. Nah kalau orang kan berani itu lawannya takut kan. Ya kan? Seperti yang tadi pemenang dijajah. Ini kan berani takut. Tuhan bilang janganlah takut. Sebab Allah menyertai kau. Ada ilustrasi begini jemaat. Anak kecil kan biasanya biasa tuh. Ibu-ibu selalu bilang, ayo nak kamu sayang mama apa sayang papa? Ya kan ya, pasti kan suka begitu. Nah tapi ini bukan mamanya yang bertanya. Guru sekolah minggu tanya, ayo adik-adik lebih sayang mama atau sayang Tuhan Yesus? Anak kecil bilang ini, sayang mama. Loh, kenapa sayang mama? Kan kakak sudah mengajar. Tuhan Yesus itu ada di hati. Dia selalu menyertai kita, bla 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 bla. Anak kecil ini jawab dengan bilang, Kak, yang ada dekat saya kan mama. Yang bisa saya pegang kan mama. Yang bisa saya ajak ngomong kan mama. Tuhan Yesus nggak kelihatan. Bisa paham nggak maksud saya? Orang menganggap yang menyertai dia itu yang kelihatan. Ini seringkali loh konsep salah di dalam beriman kita. Seolah-olah sehingga apa? Ketika terjadi persoalan di dalam diri kita, yang kita cari siapa? Suami, anak-anak, ya kan? Kalau nggak gembala, siapa lagi? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal sebenarnya secara tidak kasat mata, ada Tuhan nggak yang melindungi dan menyertai engkau? Amin. Bahkan Tuhan bilang, ada malaikat yang kusuruh menjaga dan menatang engkau. Tapi kita seringkali lupa akan hal itu. Nah orang yang berani itu adalah gak melihat tapi mempraktekannya dengan luar biasa. Karena dia tahu ada Allah yang menyertai dia. Inilah Yosua dan Kaleb. 12 dikirim dilihatnya. Wih, bangsa enak itu gede-gede. Bahkan Sumanto memakan orang. Tapi Kaleb dan Yosua bilang begini. Itu adalah lahan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena dia tahu ketika kita berjalan untuk menuju ke situ dan untuk melawan musuh itu, kita bukan mengandalkan kekuatan kita tetapi kuasa Tuhan. Itulah Allah yang menyertai. Itu yang dimiliki oleh Kaleb. Berani mengambil tindakan. Nah seringkali kita di dalam kehidupan kita konyol. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Hikmat Tuhan dikasih. Kita tidak bisa membabi buta untuk masuk ke medan pertempuran tanpa kita punya amunisi, persenjataan yang lengkap dan backing yang kuat. Betul gak? Ini kan kata-kata tentara kan?
Nggak mungkin, atau setidak-tidaknya kita harus mendalami dulu, mempelajari. Nah, Yosua punya ini roh keberanian. Lah dari segi mana dia mengintainya? Orang mengintai dari manusianya, tapi saya yakin Yosua dan Kaleb diberi Tuhan hikmat kepada mereka mengintai seluruhnya secara spesifik. Sehingga mereka tahu, oh ketika kita bertempur, kita sudah punya amunisi. Kita sudah punya persenjataan yang lengkap. Kita sudah punya persiapan. Sesudah dalam berjalan dan sebelumnya dia sudah memperlengkapi itu. Itu orang yang berani. Kita akan menghadapi 2023 yang katanya saya nggak mau saya kumandangkan itu. Tapi saya mau kumandangkan 2023 adalah tahun berkat bagimu dan bagiku. Mari kita berani, tapi dengan cara jangan membabi buta konyol. Tetapi kita harus memiliki hikmat dan mempersiapkan, siapkan amunisimu, siapkan senjatamu, siapkan backingmu. Jangan takut, Tuhan Yesus menyertai engkau dan saya. Amin. Nah seringkali takut ini membuat kita menjadi hopeless. Takut ini membuat kita menjadi, fisik kita pun jadi sakit. Takut. Tapi Yesusku dan Yesusmu, dia adalah Allah yang perkasa. Yang senantiasa menyertai engkau dan saya. Jangan takut. 3 hal ini saya menemukan di Kaleb dan Yosua. Kiranya hal ini menjadi bagian kehidupan kita untuk menghadapi. Masih panjang perjalanan 2023. Tapi saya mau sampaikan. Kekuatan di dalam pengharapan. Ketika engkau ada di dalamnya, engkau akan mengalami janji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk jemaat pagi hari ini. Kiranya kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Yohanes 20 ayat 29. Mari kita 29b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan seperti anak kecil. Ya. Yaitu kita bisa harap maklum. Tetapi kita orang yang sudah percaya. Tuhan bilang orang yang lebih berbahagia. Kita tidak melihat fisik Yesus, tetapi kita bisa merasakan penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah berbicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi kami belajar bahwa Engkau mempertontonkan 12 pengintai bagi kami, dan Kaleb dan Yosua menjadi teladan. Dan juga kami belajar dari yang 10. Tapi kami didapati kiranya memiliki roh Tuhan. Memiliki roh pemenang di dalam perjuangan perjalanan kehidupan kami. Dan memiliki roh keberanian yang dari Tuhan karena Tuhan Immanuel bagi kami ya Bapa. Hamba-Mu meletakkan seluruh umat-Mu ini ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Mari kami akan berjalan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Menjalani hari esok. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kekuatan dan kemampuan serta hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian kami. Karena itu yang Kau rindukan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Amin. Diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Baiklah kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi tahun ke depan. Minggu lalu sudah diminta bagi jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang lalu akan dimulai oleh keluarga Bapak Onesimus. Saya persilahkan.
Ya, sebelum kami bawa lagu, karena kemarin dipesan untuk membawa kesaksian hari ini, saya, keluarga, hari ini membawa lagu, mungkin siapapun nggak tahu, karena huruf mati semua. Jadi, tapi ada terjemahan, bahasa Indonesianya ada. Biarpun suara tidak bagus, tapi yang penting hati saya untuk menyaksikan kesaksian Tuhan. Karena Tuhan itu baik untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetral sasa porifera sawayo kolanei tebut keyano kolnya tetral sasa porifera sawayo kolanei tebut keyano Yamatakte mawai tetral sasamke matmoriferas tinusne awayo Yamatakte mawai tetral sasamke matmoriferas tinusne awayo Apabila hidup basudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sagu satu patah bagi dua, hidup ini selalu kalau katong satu, hidup ini harmonis sama dengan Tuhan Yesus janji. Kalau katong satu, hidup ini harmonis sama dengan Tuhan Yesus janji. Mari katong semua wujudkan firman-Nya, hidup rukun dan damai selamanya. Mari katong semua wujudkan firman-Nya, hidup rukun dan damai selamanya. Amin. Biarlah kita hidup rukun selamanya. Ya. Ada lagi jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Oh, langsung ditembak. Langsung ditembak ya. Minggu depan keluarganya Pak Paulus ya. Langsung siap ya. Minggu depan. Oke. Kita akan memberikan persembahan.
Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang ku percaya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Baitnya yang ketiga. Ku heran oleh Roh Kudus. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal juru selamatku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, memberkati juga segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau terus memberkati mereka seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk para BPJ, kiranya Engkau memberkati mereka supaya hikmat Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena ini masih minggu kedua, masih diberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin membawa perpuluhan. Apakah ada? Ya, ada. Saya persilakan. Baik, kita akan membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari berdiri di tempat yang membawa persepuluhan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita yang membawa persepuluhan. Tuhan, bukan saya, tapi Tuhan berkata, ujilah aku. Satu-satunya ayat yang boleh menguji Tuhan adalah ketika kita membawa persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Apa yang akan kita uji? Seperti firman Tuhan tadi katakan, Dia akan bukakan tingkap langit. Apa yang akan diuji? Dia akan memproteksi kita dari belalang pelahap. Apa yang kita uji? Kita akan menjadi negeri kesukaan bagi Tuhan. Amin. Kita menghadap Tuhan dan berdoa. Bapa, di hadapan-Mu ada anak-anak-Mu yang karena mengasihi Tuhan, mengasihi karya-Mu di tengah-tengah dunia ini, membawa persepuluhan mereka. Bukan hamba-Mu ya Tuhan, tapi firman-Mu. Dan Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Engkau pasti membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Apapun yang
lakukan tangan umat-Mu ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Dan firman-Mu yang bersabda, mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka diproteksi oleh darah Yesus. Sehingga tidak ada serangan dari roh jahat, orang yang berniat jahat, apapun yang hendak menghancurkan pribadi, keluarga, usaha mereka. Tidak dapat menyentuh mereka karena ada perlindungan darah Yesus. Dan kami percaya kami akan menjadi negeri kesukaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat perjanjian berkat-Mu. Sekali lagi, kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi karya-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Kita akan melihat warta jemaat. Kegiatan ibadah kita sepanjang minggu, ibadah raya minggu seperti biasa pukul 9:30 jam 9.30 dan bisa juga diikuti melalui live streaming di YouTube channel GKI Ebenezer Jakarta. Sekolah minggu sudah dimulai tadi pagi dan minggu depan akan diadakan pukul 7.30. Nanti siang ada ibadah remaja dan youth yang digabung pukul 11.30 di tempat ini. Ibadah perkawan setiap hari Kamis, minggu pertama sampai minggu ketiga pukul 17 di Ruko dan dilanjutkan dengan doa jemaat pukul 18.30. Pengumumannya ada ibadah Natal Youth gabungan Jabodetabek 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 17 di GKI Bukit Zaitun. Nanti mungkin akan berkumpul di tempat ini. Bersama-sama akan berangkat ke sana. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sekaligus juga dengan doa syafaat. Apakah ada pokok doa yang sifatnya tidak terlalu pribadi yang dapat kita doakan bersama-sama? Oh, Riris yang sedang sakit cacar. Ya, kita doakan. Apakah ada lagi? Baik, tidak ada. Jika tidak ada, kita akan menyanyikan pujian untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kekuatan hanya ada dalam Engkau. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebelum pokok-pokok doa akan didoakan, saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk
kepada Tuhan. Mengucap syukur atas firman-Nya yang telah memberkati kita. Biar kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Biar kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Biar sepanjang minggu ke depan, sepanjang tahun ke depan, kita serahkan hanya di dalam tangan-Nya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia Immanuel bagi kita. Mari percaya akan kuasa-Nya. Setia Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia setia bagi kita. Seru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Tak akan goyah. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena seluruh rangkaian ibadah kami, Bapa sudah memimpin dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami menghadap Tuhan dan menaikkan syafaat kami, membawa doa-doa kami. Karena hanya Tuhan pengharapan kami. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah keadaan kami. Saat ini kami membawa Jessica Christy dan Ibu Jovita menghadap Tuhan. Tuhan mengaruniakan kesehatan yang prima kepada ibu dan anak. Sekalipun harus melalui operasi sesar, kami percaya Tuhan hadir dan telah menopang ibu dan anak hingga saat ini dalam masa-masa pemulihan. Dan kami yakin ibu dan anak beserta keluarga akan terus disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dirahmati Tuhan dengan segala yang terbaik dari surga. Kami juga mengucap syukur karena Devi dan Intan hari ini telah tiba di Kalimantan Barat di Pontianak. Kami bersyukur karena Immanuel, Tuhan yang menyertai mereka dalam penerbangan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua orang tua yang ada di jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk Pak Yusuf Batu dengan Ibu, Pak Paulus
dengan Ibu, Bapak Agus Darmoko dengan Ibu, Pak Yongki dengan Ibu, Oma Lani. Kami bersyukur untuk Oma Tutuarima. Kami bersyukur untuk Oma Meidi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Opa Yance. Kami bersyukur untuk semua orang tua yang ada di jemaat ini. Bukan hamba-Mu, tapi firman-Mu yang berkata bahwa sampai memutih rambut kami, Engkau tetap Dia yang menggendong kami. Kami percaya orang tua yang ada dalam jemaat-Mu ini, ada dalam gendongan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam rahmat Tuhan yang terbaik. Karenanya ya Bapa, kami percaya mereka akan terus dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi pendoa, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan masa tua mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kami meyakini pasti akan ada perbedaan antara anak-anak yang mengandalkan Tuhan dengan yang bukan. Mereka pasti dikaruniakan hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar yang tinggi, dan Engkau membuat mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati, apapun yang dilakukan tangan mereka bagi kemuliaan Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau memberkati dan membuat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Bukan hanya mereka diberkati, mereka jadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang mencari tempat berkarya. Tuhan tuntun arahkan mereka menemukan tempat berkarya yang terbaik. Melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang sedang terganggu kesehatannya. Kami sudah mendengar bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Karenanya kami percaya, sekalipun Tuhan izinkan mereka mengalami sakit penyakit, baik ya Tuhan Chelsea, baik ya Tuhan Yosua Suwarno, kami percaya ada Immanuel, Tuhan yang beserta dengan mereka. Dan tangan-Mu yang berlubang paku itu sedang mengangkat sakit penyakit. Dan demi nama Yesus Engkau gantikan dengan kesehatan yang prima dari Tuhan. Kami percaya juga Risti pasti akan dijamah oleh Tuhan. Segala sakit penyakit cacar yang dideritanya, apapun sumbernya, demi nama Yesus kami perintahkan tinggalkan tubuhnya. Sebab tubuhnya adalah rumah Tuhan, bait Allah, tempat Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Demi nama Yesus dia sembuh, dia pulih, dia sehat. Karena ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami ini adalah milik Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif, pemimpin di TNI, pemimpin di kepolisian, pemimpin ormas partai politik,
Semuanya kami letakkan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh kegentaran akan Tuhan ada atas mereka. Setiap kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ada oknum, pribadi atau kelompok tertentu yang dipakai oleh setan ingin menghancurkan bangsa dan negara kami, dengan otoritas Tuhan kami melawannya. Dalam nama Yesus, niat jahatnya dipatah hancurkan. Sebab bangsa ini milik Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini dilindungi oleh Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di Indonesia ini seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab kami digembalakan oleh Tuhan. Karenanya Bapa, tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandanganmu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah dia, tadahkan tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput sale-salenya, surga dan bumi. Surga dan sejenak. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Dan terima kasih untuk keluarga Pak Onesimus hari ini. Kita diajarin bahasa roh hari ini. Nah. Minggu depan keluarga Pak Paulus bisa pakai bahasa daerah juga. Tapi harus ada terjemahannya biar kita paham. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.